Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahid dari kelompok yang akan membahas tentang hukum perang Islam dan kaitannya dengan hukum humaniter internasional. Sebelumnya, konflik bersenjata merupakan bagian dari sejarah umat manusia, namun tidak berarti bahwa perang boleh dilakukan secara bebas tanpa aturan. Dalam konteks ini, baik hukum perang Islam maupun hukum humaniter internasional (HHI) hadir untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap dijunjung tinggi bahkan dalam keadaan perang. Kedua sistem hukum ini mengatur perlakuan terhadap kombatan, non-kombatan, tawanan, serta objek-objek sipil dalam situasi konflik. Hukum perang Islam dalam literatur klasik Islam dikenal sebagai bagian dari syiar, yaitu cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan antara umat Islam dan non-Muslim dalam konteks internasional, termasuk hukum perang dan damai. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi, "Dan panggillah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Selanjutnya ada di hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, "Jangan membunuh wanita, anak-anak, orang tua, dan pendeta. Jangan menebang pohon atau membakar rumah ibadah." Hadis riwayat Abu Daud. Tujuan dari hukum perang Islam yang pertama, menjaga martabat manusia dalam peperangan, membatasi kekerasan seminimal mungkin, menegakkan keadilan dan mencegah kekejaman. Prinsip-prinsip hukum perang Islam. Yang pertama, perang hanya untuk membela diri. Islam melarang perang agresi tanpa sebab. Kedua, larangan menyerang non-kombatan. Anak-anak, wanita, lansia, pendeta, dan petani tidak boleh diserang. Ketiga, perlakuan baik terhadap tawanan perang. Tawanan diberi makan dan perlindungan. Terdapat dalam surat Al-Insan ayat 8. Keempat, larangan merusak lingkungan. Tidak boleh membakar, mencuri, meracuni sumur, atau menghancurkan pohon. Kelima, penawaran damai lebih diutamakan. Bila pihak lawan menginginkan perdamaian, wajib diterima. Itu terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 61. Hukum humaniter internasional adalah cabang dari hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap orang-orang yang tidak tahu atau tidak lagi turut serta dalam permusuhan seperti warga sipil, tenaga medis, atau tawanan perang, dan membatasi cara dan metode peperangan dalam suatu konflik bersenjata. Hukum ini sering juga disebut sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata. HI berlaku dalam konflik bersenjata internasional ataupun non-internasional, bertujuan menjaga prinsip kemanusiaan bahkan dalam kondisi perang. Definisi oleh ICRC, International Committee of the Red Cross, hukum humaniter internasional adalah sekumpulan aturan internasional yang diterapkan oleh perjanjian atau kebiasaan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang langsung ditimbulkan oleh konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional. Tujuan utama HI adalah melindungi individu yang tidak ambil bagian langsung dalam permusuhan, seperti warga sipil, tenaga medis, dan pekerja kemanusiaan. Yang kedua, membatasi penderitaan manusia yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata. Yang ketiga, membatasi cara dan metode perang, misalnya dengan melarang penggunaan senjata tertentu atau taktik tertentu. Yang keempat, menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia bahkan dalam situasi ekstrim seperti perang. Hukum humaniter internasional didasarkan pada berbagai sumber hukum internasional, yaitu yang pertama Konvensi Jenewa tahun 1949 terdiri dari 4 konvensi utama. Yang pertama, perlindungan terhadap tentara yang luka-luka di darat. Kedua, perlindungan terhadap tentara yang luka-luka di laut. Yang ketiga, perlindungan terhadap tawanan perang. Dan yang keempat, perlindungan terhadap penduduk sipil, yang ditambahi oleh protokol tambahan 1977 1 dan 2 dan protokol 3 2005. Yang kedua itu hukum kebiasaan internasional, praktik umum yang diterima sebagai hukum meskipun tidak tertulis. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum hukum internasional. Yang keempat, jurisprudensi internasional, putusan-putusan dari Mahkamah Internasional dan Tribunal Internasional lainnya. HI berlandaskan pada beberapa prinsip pokok. Yang pertama, prinsip distingsi, membedakan antara kombatan, pihak yang terlibat dalam konflik, dan non-kombatan yaitu warga sipil.
Serangan hanya boleh ditunjukkan kepada kombatan dan target militer. Yang kedua, prinsip proporsionalitas. Serangan tidak boleh menyebabkan kerugian berlebihan terhadap warga sipil dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperoleh. Yang ketiga, prinsip kebutuhan militer. Hanya tindakan yang perlu untuk mencapai tujuan militer yang sah yang dibenarkan dalam konflik. Yang keempat, prinsip kemanusiaan. Melindungi manusia dari penderitaan yang tidak perlu dan mencegah tindakan tidak manusiawi. Yang kelima, prinsip perlindungan. Memberikan perlindungan hukum kepada korban konflik seperti warga sipil, tawanan perang, tenaga medis, dan relawan kemanusiaan. Kaitan antara hukum perang Islam dan hukum humaniter internasional yaitu terletak dalam tujuan utama yang sama, yaitu perlindungan kemanusiaan. HI, seperti yang dicontohkan dari Konvensi Jenewa, bertujuan untuk melindungi korban perang seperti warga sipil, tawanan, dan tenaga medis. Dalam hukum perang Islam, juga menekankan perlindungan terhadap yang terlibat dalam pertempuran, termasuk wanita, anak-anak, orang tua, biksu, dan bahkan lingkungan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip kemanusiaan yang sejalan. Prinsip yang pertama yaitu non-kombatan, harus dilindungi. Dalam HI dilarang menyerang warga sipil. Dalam hukum perang Islam, Nabi Muhammad SAW melarang membunuh non-kombatan atau warga sipil. Yang kedua, prinsip larangan terhadap kekejaman yang berlebihan. Dalam HI dilarang menggunakan senjata atau taktik yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Dalam Islam, hukum perang Islam melarang mutilasi, penyiksaan, dan penghancuran tanpa alasan. Yang ketiga, yaitu prinsip tawanan harus diberlakukan manusiawi. Dalam HI, perlakuan layak harus diberikan terhadap tawanan. Dalam hukum perang Islam, tawanan diperlakukan baik dan diberi makanan, bahkan bisa dibebaskan. Yang ketiga, sumber dan dasar. HI bersumber dari kesepakatan internasional. Yang hukum perang Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, dan praktik para sahabat, serta ijtihad ulama. Yang keempat, yaitu konteks universal melawan religius. HI bersifat sekuler dan universal, berlaku untuk semua pihak dan pihak dalam konflik. Hukum perang Islam bersifat religius ditunjukkan khusus bagi umat muslim, namun prinsipnya relevan secara universal. Contoh kasus sejarah yaitu Perang Mu'tah yang ada pada tahun 629 Masehi. Latar belakangnya yaitu pasukan Islam dikirim ke Syam setelah utusan Nabi dibunuh oleh kerajaan Ghassan, sekutu Romawi Timur. Prinsip hukum perang Islam yang diterapkan yaitu Nabi tidak mengirim pasukan untuk balas dendam, melainkan dalam rangka menegakkan keadilan. Yang kedua yaitu dalam perang ini, para sahabat mematuhi peraturan tidak menyerang non-kombatan, tidak merusak tempat ibadah. Relevansi dengan HI yaitu penghormatan terhadap hak dasar dalam peperangan, mirip dengan prinsip distingsi dan perlindungan sipil dalam Konvensi Jenewa. Untuk contoh kasus kontemporer atau kasus yang terjadi saat ini adalah konflik antara Israel dan Palestina. Konflik antara Israel dan Palestina terus menimbulkan korban sipil, kerusakan infrastruktur, dan pelanggaran terhadap hukum internasional. Sementara, dalam perspektif hukum humaniter internasional, maka terdapat beberapa pelanggaran, di antaranya yang pertama, penargetan rumah sakit, sekolah, dan warga sipil. Yang kedua, blokade terhadap bantuan kemanusiaan, dan yang ketiga adalah penggunaan kekuatan militer secara tidak proporsional. Dalam perspektif hukum Islam sendiri, Islam melarang segala bentuk serangan terhadap penduduk sipil dan menyerukan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan meski dalam kondisi perang. Prinsip Islam ini selaras dengan hukum humaniter internasional dalam menolak kekejaman kepada pihak tak bersalah. Poin selanjutnya adalah kontribusi Islam terhadap hukum internasional modern. Islam sendiri telah lebih dulu mengajarkan prinsip-prinsip HI sejak abad ke-7. Para ilmuwan muslim klasik seperti Imam Al-Syaibani menulis kitab Al-Syiar yang kemudian menjadi rujukan dalam perbandingan dengan hukum internasional. Organisasi seperti OKI atau Organisasi Konferensi Islam telah aktif mendorong penerapan prinsip HI dalam pendekatan berbasis nilai-nilai Islam. Kesimpulan yang dapat diambil adalah hukum perang Islam dan hukum humaniter internasional memiliki kesamaan mendasar, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di tengah konflik. Prinsip-prinsip Islam seperti larangan membunuh non-kombatan, perlindungan tawanan, dan penjagaan lingkungan selaras dengan nilai-nilai modern HI. Islam bukan hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum internasional.